untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Tanggal berapa ini? 19. Siapa yang punya nomor absen 19? Langsung untuk pembiasaan pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. SMK bisa, SMK hebat, SMK si bisa hebat, SMK Negeri 7 Surakarta juara. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Excellent komitmen. Adalah tanggung jawab saya. Yos. Ya, selamat pagi. Semangat, silahkan duduk. Hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua ya? Hadir semua? Jumlah siswa berapa tadi? 36. Nah, sekarang perhatikan. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, tolong pembiasaannya dihafalkan supaya tidak keliru. Oke, sanggup? Sanggup. Silahkan. Sekarang sebelum pembelajaran seperti biasa, kita akan fokus membuat kita bisa konsentrasi. Sekarang wajahnya yang masih merengut senyum. Ayo senyum sama temennya, senyum. Senyum dulu. Karo Pak Guru ya senyum. Nah, yang belakang senyum. Jangan dibuat-buat. Yo senyum yo, senyum yo. Yo senyum. Hari ini pada mau belajar dari awal sampai akhir. Oke. Semangat. Sehat semua. Bahagia. Ya. Jadi kalau belajar kita harus apa? Bahagia. Kalau tanpa bahagia kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari pembelajaran itu. Maka yang kunci yang pertama apa? Sehat dan bahagia. Nah, saya tidak langsung ngajari ya. Kita tidak mulai dari latihan, tapi kita langsung. Oke ya, kita langsung. Nanti saya ngomong tepuk 1 berarti 1. Tepuk 2 berarti 2. Tepuk 3 berarti 3. Oke, konsentrasi. Oke, tepuk 1. 2. Tepuk 3. 1. Masih salah toh. Konsentrasi. Penak ya, jane gampang ya. Gampang ya, tapi masih keliru. Gitu. Udah 3 kali loh keliru. Ayo. Ayo duduk. Berdiri. Oke, silahkan kembali. Ya. Ternyata konsentrasi itu penting. Kalau kamu belajar harus pakai konsentrasi, fokus. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar mapel atau mata pelajaran baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Silahkan diperhatikan. Nanti tugas kamu yaitu pertama, kamu memahami, perhatikan duduknya yang bagus, gesturnya, duduknya yang siap, perhatikan sini. Kamu nanti memahami
kemudian mengaplikasi, kemudian merefleksi. Nanti setelah memahami, kamu mengaplikasi, nanti saya kasih tugas dalam bentuk kelompok atau diskusi kelompok, kemudian nanti presentasi, ya. Nanti dikondisikan dalam satu kelompok itu ada ketua kelompoknya, nanti yang presentasi siapa kalian tunjuk, ketuanya bisa menunjuk, presentasi ke depan, ya. Apa yang kamu diskusikan itu hasilnya nanti kamu presentasikan ke depan. Perhatikan, kemarin saya sudah di-share ketua kelas. Kita sudah menyepakati kesepakatan kelas dalam pelajaran. Coba kamu bacakan. Yang pertama apa kesepakatan kelas? 1. Menggunakan HP hanya untuk pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua? Yang kedua, boleh minum tapi harus izin. Ya, ini boleh minum tapi harus izin. Ketiga? 3. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Ya, nanti ada yang cemil-cemilan tidak boleh ya, tidak boleh makan di saat di dalam kelas dalam pelajaran. Yang keempat? 4. Mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Nah, arti mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh gimana? Sikap duduknya, wajahnya melihat kemana? Ke depan. Wajahnya kemana? Ada yang merasa belum ke depan wajahnya? Berarti itu memperhatikan. Jadi berarti mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh itu mulai dari sikap duduk dan melihat ke depan. Kemudian yang kelima? Yang kelima, menjaga sopan santun kepada siapapun dan dimanapun dimana berada. Ya, sopan santun tahu apa yang harus kamu lakukan, termasuk dengan teman, apalagi dengan bapak guru yang mengajar. Kemudian yang keenam? Keenam, mengumpulkan tugas tepat. Ya, jadi tugas yang saya berikan harus bisa dikumpulkan tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa ada kesungguhan di dalam belajar. Sekarang bisa dibantu dibacakan yang Mbak ini siapa namanya tadi? Yang keras ya? AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru kemampuan manusia, seperti berpikir, belajar, memahami bahasa, mengenal gambar, dan mengambil keputusan. Dengan AI, mesin bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Contohnya, membuat teks atau artikel, misal ChatGPT, mengenal wajah atau objek dalam foto, memprediksi data, misal tren penjualan, mengontrol robot atau kendaraan otonom, memberikan rekomendasi, misal film di Netflix atau musik di Spotify. Secara sederhana, AI adalah otak digital yang bisa belajar dari data, menyelesaikan masalah, dan membantu manusia dalam berbagai bidang. Oke, terima kasih. Bisa duduk. Terima kasih atas bantuannya di dalam membacakan pengertian dari kecerdasan artifisial. Oke, di sini kamu sudah tahu ya tadi apa? Kecerdasan artifisial AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan. Terus apa itu kecerdasan buatan? Teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk meniru kemampuan manusia. HP bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Kemudian bisa seperti berpikir, belajar, memahami bahasa, mengenali gambar, dan mengambil keputusan. Ya, dengan AI, mesin bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Contohnya apa? Membuat teks. Nah, nanti kamu akan ada tugas di situ. Ya, akan dijukan membuat teks atau artikel. Bisa menggunakan apa? ChatGPT. Pernah kamu menggunakan ChatGPT? Pernah. Berarti sudah familiar ya, sudah tidak asing ya. Nah, sekarang mengenali wajah atau objek dalam foto, ya, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial bisa mengenali wajah atau objek dalam foto. Kemudian apalagi memprediksi data, misalnya tren penjualan, gitu, mengontrol robot atau kendaraan otonom.
otomatis ya, memberikan rekomendasi misalnya film di Netflix atau musik di Spotify. Secara sederhana IE adalah apa? Otak digital. Manusia punya otak? Punya. Nah, kecerdasan artifisial itu apa? Otak digital. Sampai sini sudah paham ya? Berarti bisa belajar dari apa? Data. Menyelesaikan masalah atau problem solving. Kemudian apa? Membantu manusia dalam berbagai bidang. Bidang apa saja? Banyak. Oke. Nah, ini pengenalan pemahaman tentang kecerdasan artifisial. Kemudian berikutnya, ini ada definisi kecerdasan artifisial menurut para pakar ya. Itu bisa dibaca sendiri. Kemudian definisi kecerdasan artifisial mengalami suatu perkembangan ya. Kemudian karakteristik kecerdasan artifisial. Yang pertama apa? KA belajar dari data. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Kemudian KA belajar berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, sekarang di sini bisa dilihat itu gambar apa? Gambar apa? Halo. Ya, manusia dan robot. Manakah yang lebih baik? Ini ada pertanyaannya. Coba saya tunjuk ya. Mbaknya yang berdiri. Nama siapa? Oke, bisa dijawab. Manakah yang lebih baik, manusia atau robot? Manusia. Sip. Bisa duduk. Gampang tuh jawabannya. Manakah yang lebih baik? Manusia. Kenapa kok manusia? Ayo, siapa yang bisa memberi jawaban? Kenapa kok manusia? Bisa dilihat di sini. Kalau manusia sama kecerdasan artifisial bedanya apa? Tadi kecerdasan artifisial digambarkan seperti robot. Kalau manusia bisa berpikir sendiri. Kalau kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kalau tidak ada instruksi, tidak bisa jalan. Punya perasaan? Tidak. Tapi kalau manusia apa? Bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan. Serta kreativitas. Untuk apa? Berinovasi dan menciptakan ide baru. Berarti baik mana? Manusia. Robot yang menciptakan? Manusia. Oke. Berarti kecerdasan buatan ini itu hanya sebagai tool atau alat bantu. Jangan 100% mengandalkan IE. Ya toh? Harus berpikir sendiri karena manusia punya kreativitas, punya ide ya. Oke. Kemudian yang kedua, kecerdasan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui apa? Interaksi sosial. Sekarang kamu kumpul di sini berinteraksi dengan manusia enggak? Nah, berarti kamu bisa beradaptasi toh. Dulu yang enggak kenal menjadi ke. Nah, kalian belum kenal saya menjadi ke. Nah, saya belum kenal kalian bisa menjadi ke. Nah, itu namanya manusia, ada interaksi secara sosial. Kalau kecerdasan artifisial apa? Belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau tidak ada data atau program, ya tidak bisa jalan. Oke. Kalau yang kecerdasan manusia bisa memahami konteks yang luas, benar enggak? Benar ya? Ya, kalau kecerdasan artifisial hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Kemudian yang kecerdasan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Makanya tadi saya suruh ya, yang
punya sopan santun, etikanya, itu manusia. Makanya di saat pembelajaran tunjukkan sopan santun, etika yang baik karena manusia. Ya, kalau robot apa? Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Oke, perbedaannya di situ. Berarti tetap yang baik adalah manusia. Jadi besok pekerjaannya ya tidak terlalu ditergantikan oleh IE atau kecerdasan artifisial. Mau nggak mau harus yang dibutuhkan manusia. Guru itu juga tidak tergantikan oleh IE, tapi guru hanya bisa belajar dengan alat bantu yang namanya IE. Ya, penting untuk diperhatikan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kecerdasan artifisial tidak selalu benar. Jadi jangan tergantung 100%. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Jadi kalau kamu menggunakan data, ya datanya harus apa? Harus spesifik yang akurat, gitu ya. Nah, di sini ada komponen utama kecerdasan artifisial. Yang pertama data, algoritma, model KA, infrastruktur, antarmuka, keamanan. Kemudian di sini prinsip kerja kecerdasan artifisial. Tadi lewat data ya. Nah, data di sini menjadi apa? Masukkan bahasa Inggrisnya apa? Input. Pertanyaan termasuk data? Masuk. Perintah suara termasuk data? Masuk. Teks masuk data? Masuk. Ada yang ngantuk? Tidak ada, konsentrasi. Gambar masuk data? Masuk. Setelah dimasukkan atau diinput, akan dilakukan apa? Proses pelatihan data, algoritma kecerdasan artifisial atau KA. Kemudian setelah proses apa? Output atau keluaran. Yang dikeluarkan apa? Prediksi dan output lainnya. Seperti apa? Keputusan. Nah, hasil karya seni, prediksi, saran, dan seterusnya. Oke. Kemudian evolusi dan faktor pendorong perkembangan KA itu seperti era simbolik, pembelajaran mesin, deep learning. Kemudian di sini 3 subkategori kecerdasan artifisial seperti misalnya ASI. ASI itu apa? Melampaui kemampuan manusia. Kalau AGI setara dengan kemampuan manusia. Kalau ANI kecerdasan terbatas. Oke. Sekarang berdasarkan fungsinya sudah ada ya. Apa itu? Reactive Machine AI, Limited Memory IE, Theory of Mind IE, Self-Aware IE. Ini tentang fungsi dari kecerdasan artifisial. Kemudian di sini ada kategori perangkat KA dan contoh aplikasinya. Bisa dilihat. Asisten, produksi video, notulis rapat, penulisan, pembuatan gambar, manajemen proyek, layanan pelanggan, presentasi. Terus pengoperasian perangkat KA tadi sudah dijelaskan, input data, pemrosesan data, pelatihan model, inferensi. Output atau tindakan, umpan balik, dan pembelajaran, contoh perangkat yang menggunakan KA. Contoh perangkat yang menggunakan KA apa? Di situ. Smartphone. Kamu punya smartphone? Punya. Face unlock, kamera pintar. Smart speaker. Apa? Google Home, Alexa. Robot edukasi, kamera pengawas pintar, aplikasi rekomendasi, YouTube, Netflix, sistem pendeteksi penyakit berbasis citra medis. Nah, kemudian aplikasi KA dalam berbagai bidang. Apa saja di situ? Ekonomi dan bisnis. Terus apa lagi? Pemerintahan, pendidikan, kebudayaan,
Kemudian apa lagi? Kesehatan, industri dan manufaktur. Nah, ini profesi utama banyak sekali ya. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang berikutnya saya kasih tugas. Nanti dibuat kelompok menjadi 4. Satu kelompoknya 4 orang. Ya. Satu kelompoknya 4 orang. Silahkan gabung kelompoknya. Waktunya bisa dimanfaatkan, langsung gabung kelompok 4. Saya milih atau saya pilihkan? Milih sendiri. Nah, kalau milih sendiri yang cepat ya, silahkan berhadap-hadapan. Semua tergabung sudah? Ada yang belum punya kelompok? Sudah semua ya? Ya. Mulai ya. Sudah semua tergabung? Ada 4 anak dalam satu kelompok. Oke, siap. Kelompok 1, tunjuk jari. Kelompok 1, tunjuk jari. Kelompok, tunjuk jari semua kelompok 1. Oh, tunjuk jari semua. Oke. Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Tunjuk jari, tunjuk jari. Ya, kelompok 6. Tunjuk jari. Kelompok 7. Kelompok 8. Kelompok 9. Oke, silahkan diperhatikan. Di sini ada LKPD. Siapkan HP kalian untuk membuka aplikasi yang nanti yang akan diperintahkan di sini. Perhatikan dulu. Jangan bersuara. Perhatikan dulu. Di sini ada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, materi pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat IE. Kalian berkelompok ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran. Sudah siap? Tujuan pembelajaran, kalian sebagai peserta didik nanti harus mampu mengoperasikan perangkat IE. Ya. Karena IE adalah perangkat masa depan. Mau tidak mau kamu harus bisa mengoperasikan, memahami, mengaplikasi. Kemudian nanti bisa merefleksi. Mengaplikasikan untuk membuat produk sederhana. Ini ada kata apa? Sederhana, nggak usah tinggi-tinggi, sederhana. Berarti sederhana itu mudah. Serta berkolaborasi dalam menghasilkan karya digital. Kalian sudah berkelompok loh? Berarti berkolaborasi. Nanti hasilnya apa? Karya digital. Kegiatannya nanti kamu ini mengoperasikan perangkat IE, bisa milih yang kamu sukai yang mana. Bisa pakai ChatGPT, atau bisa pakai Canva IE, atau bisa pakai Google Bard. Google Bard itu sekarang namanya Gemini, gitu. Atau ya, sudah tahu ya Gemini ya. Nah, kemudian yang kedua, buatlah satu produk digital sederhana dengan IE. Kamu di jurusan apa? Kuliner. Berarti nanti kamu bisa milih, bisa menggunakan artikel kuliner atau poster promosi yang ada hubungannya dengan kuliner. Menggunakan alat IE. Bisa milih. Ya. Kemudian setelah itu kamu bisa mendiskusikan dalam kelompokmu manfaat dan tantangan IE. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Kamu membuat artikel kuliner, bisa milih, atau dengan poster promosi kuliner. Kemudian kamu mendiskusikan dengan kelompokmu manfaat dan tantangan IE. Oke, setelah kamu kerjakan, selesai tidak selesai, nanti saya tunjuk kelompoknya. Kamu presentasikan hasil kerjanya.
Kamu tunjuk siapa, nanti ketuanya kamu bentuk, kemudian kamu tunjuk, dari ketuanya menunjuk siapa yang mempresentasikan ke depan. Oke, saya kasih waktu sekitar 30 menit. Oke, sederhana, silahkan dimulai dari sekarang. Ada pertanyaan? Sudah paham? Ini udah keluar. Nanti dibuat Canva ya itu ya? Artikelnya, terus posternya. Ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Nanti yang sudah selesai bisa tunjuk jari. Nanti 30 menit saya akhiri jam 9.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membuat poster tentang makanan yang beli satu gratis satu. Promosi makanan. Manfaat AI. Manfaat AI sangat luas dan berdampak signifikan bagi berbagai kehidupan, yaitu 1. Peningkatan efisiensi. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan memakan waktu, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Analisis data. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. 3. Pelayanan pelanggan. AI dapat digunakan untuk memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik melalui chatbot atau asisten virtual. 4. Pengembangan kesehatan. AI dapat membantu dalam diagnosis penyakit, pengembangan obat-obatan, dan perawatan pasien. Namun ada juga tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan implementasi AI, seperti 1. Privasi dan keamanan data. AI memerlukan data dalam jumlah besar untuk berfungsi dengan baik. Namun hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. 2. Bias dan diskriminasi. AI dapat memproses data yang bias dan menghasilkan keputusan yang diskriminatif jika tidak dirancang dengan baik. 3. Ketergantungan pada teknologi AI. AI dapat membuat manusia menjadi terlalu bergantung pada teknologi dan kehilangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas secara manual. 4. Etika dan regulasi. Pengembangan AI menimbulkan pertanyaan etis dan regulasi yang perlu dijawab untuk memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat poster tentang promosi makanan yang beli satu gratis satu. ChatGPT. Ya, kita upload. Ya, sekarang penutup terakhir, kalian sudah mengaplikasikan dan sudah presentasi. Sekarang ada pertanyaan dari kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Silahkan, siapa yang mau jawab kesimpulan pembelajaran pada hari ini tentang kecerdasan artifisial? Coba mbaknya, namanya siapa? Reza. Reza, bisa berdiri. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial yaitu suatu sistem cerdas yang mampu meniru kecerdasan manusia. Sistem ini dapat hadir dalam bentuk perangkat lunak dan bisa terintegrasi dalam perangkat keras. Kecerdasan buatan memiliki kemampuan seperti mengolah data, membuat keputusan, menerjemahkan bahasa, dan lain sebagainya. Kemampuan ini memungkinkan mesin atau komputer menyelesaikan tugas-tugas seperti yang dilakukan oleh manusia. Oke, terima kasih jawaban dari kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kita aplaus. Coba satu lagi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Coba masnya bisa berdiri.
Nama siapa? Sebutkan, bajunya bisa dirapikan. Oke. Nama saya dan Arsalan Sakara. Kita belajar pada hari itu bahwa kita itu tahu bahwa AI itu banyak sekali manfaatnya dan juga banyak sekali. Oke, manfaatnya banyak. Terus, Jadi kalau kita harus memanfaatkan dengan baik, maka AI itu akan menjadi manfaat bagi kita. oke. Udah? Udah. Oke, terima kasih bisa menjawab kesimpulan pada hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, sekarang kita refleksi. Refleksi apa yang sudah kamu lakukan tadi, mulai dari memahami, mengaplikasi, sekarang mau refleksi. Silakan didengarkan refleksinya. Ya, perhatikan. Refleksi pada hari ini, pembelajaran tentang kecerdasan artifisial. Yang pertama, tolong bisa dijawab. Ya. Pertama, facts atau fakta. Tuliskan secara singkat atau jawablah secara singkat apa yang telah Anda lakukan atau pelajari hari ini. Silakan. Dilakukan tugas kelompok, membuat poster, menggunakan atau teknik. Oke, terima kasih. Yuk, di plus. Terus yang kedua, feeling atau perasaan. Kalian sebagai manusia punya perasaan? Punya. Sekarang jelaskan bagaimana perasaan kalian atau Anda selama mengikuti kegiatan ini. Silakan Mbaknya. Senang? Selain senang? Bahagia. Mendapatkan ilmu ya? Yang bermanfaat ya? Oke, terima kasih. Kita aplaus. Terus yang keempat, yang ketiga, findings atau temuan. Apa wawasan, pemahaman, atau pembelajaran baru yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Mas Ketua. Udah? Oke, terima kasih. Kita aplaus. Yang terakhir, future atau rencana ke depan. Oke ya. Bagaimana kalian atau Anda akan menerapkan atau mengembangkan pengalaman ini dalam konteks pembelajaran atau pekerjaan Anda ke depan? Bisa dijawab? Siapa yang mau menjawab? Kedepannya bagaimana? Menggunakan teknologi AI ini dengan baik dan tidak mengembangkan lingkungan kembali. Soalnya kan kalau misalnya teknologi kayak gitu tuh ada yang bisa digunakan. Jadi untuk berkaya mungkin lebih baik untuk pemakaian teknologi AI. Oke, ada lagi tambahan? Juga cukup ya? Oke, terima kasih jawabannya. Ya, karena waktunya sudah berakhir, nanti kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Hari ini saya cukupkan sekian dulu. Bersemangat, terus belajar untuk minggu berikutnya akan lebih menarik lagi, materinya yang lebih heboh. Oke, mantap? Mantap. Terima kasih. Mari teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini kita akan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Silakan ke mundur.